Shalom, salam sejahtera. Selamat jumpa di channel Teologi Awam, belajar firman Tuhan tanpa sekat denominasi. Apa kabar hari ini, saudara? Pasti baik di dalam Tuhan Yesus. Pembacaan renungan hari ini, Mazmur pasal 27. Mazmur pasal 27. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Pujian syukur hormat kemuliaan bagi-Mu ya Allah. Ucap syukur kasih setia-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihi kami sampai saat ini. Berkat-berkat-Mu atas kami. Saat ini kami mau membaca firman-Mu. Tutup mengus kami semua dengan kuasa darah Yesus Kristus. Tutup mengus tubuh, jiwa, dan roh kami. Tutup mengus masyarakat kami. Tutup mengus tempat di mana kami mendengarkan, membaca firman-Mu. Dan datanglah Roh Kudus, ajar kami rema yang benar, dan kami boleh mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mazmur 27. Dalam perikop aman dalam perlindungan Allah. Beginilah firman Tuhan dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling. Mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta, dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca untuk renungan di renungan harian.net 3 September 2022. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Mazmur 27 ayat 4. Ketika cucunya datang, seorang kakek membelikan makan siang berupa nasi bungkus di warung tetangga. Sejak itu setiap akhir pekan si cucu merajuk kepada
sang ayah supaya berkunjung ke rumah sang kakek. Rupanya hal itu ia lakukan supaya ia dibelikan nasi bungkus lagi. Ia bahkan bisa menghabiskan 2 bungkus dalam sekali makan. Hafal kegemaran cucunya, sang kakek selalu membelikan nasi bungkus setiap kali cucunya datang. Atau ketika sang kakek berkunjung ke rumah cucunya. Herannya si cucu tak pernah merasa bosan. Daud memiliki kerinduan untuk diam di rumah Tuhan. Ia rindu memiliki persekutuan yang konstan dengan Allah. Bukan sekedar singgah semalam, layaknya seorang pengembara, atau tinggal untuk sementara waktu sebagai pelayan, melainkan tinggal di sana seumur hidupnya, sebagai anak-anak dari Sang Bapa. Daud merasa bahwa kebutuhan utama dalam hidupnya adalah Tuhan. Daud mempercayakan hidupnya kepada Tuhan karena ia yakin Tuhan adalah perlindungan sejati. Adakah Tuhan menjadi kebutuhan utama dalam hidup sehingga ada kerinduan mendalam untuk senantiasa dekat dengannya seperti Daud? Apakah kita merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan yang kita jalani? Semoga bukan hanya kesaksian Alkitab yang membuat kita mengetahui akan berkat dan penyertaan Tuhan, melainkan juga pengalaman perjumpaan pribadi kita dengannya. Karena kehadirannya senantiasa dipenuhi rahmat, kuasa, dan janji berkat. Ia selalu bersedia mendengar setiap doa, menjadi kekuatan hidup orang percaya. Alangkah baiknya jika mendekat erat dengan Bapa, menjadi kerinduan terdalam setiap orang percaya. Haleluya. Kita melihat Mazmur Daud sangat luar biasa ya saudara. Dan itu harusnya adalah kerinduan setiap kita. Cuman memang ada faktor juga yang menentukan itu. Terkadang orang yang kurang memperhatikan urusan-urusan rohani karena dia tidak pernah punya pengalaman rohani. Ya, itu bukan sesuatu yang sangat penting, bukan. Tetapi itu juga penting untuk memicu kita bahwa kita sadar ada Tuhan di dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau pertolongan Tuhan, kita sudah doa bolak-balik, kita sudah puasa mungkin, ya. Tapi akhirnya nggak dijawab, kita akhirnya sakit hati, kita akhirnya apa? Mutung, ya kan? Mutung, saudara. Yaitu seringkali perspektif orang itu berbeda karena apa? Karena yang dialami juga berbeda. Yang Daud alami sangat luar biasa penyertaan Tuhan dari Daud muda sampai dia menjadi raja Israel. Bahkan sampai terus di akhir hidupnya, meskipun dia juga pernah jatuh, tapi terus bangun. Itulah yang harus kita contoh dari Daud. Terkadang memang Tuhan belum izinkan ada pengalaman iman, tetapi seringkali juga masih ada dosa yang menghambat. Ya, dosa yang mungkin belum kita bereskan, yang menghambat. Atau ada amarah-amarah, benci, iri yang belum dibereskan, dia menghambat. Seringkali seperti itu. Tapi jangan khawatir, saudara. Kalau semua sudah beres, kita pasti akan merasakan seperti apa yang Daud rasakan. Ini gimana cara membereskannya? Sedangkan kita nggak tahu hamba Tuhan bisa dipercaya atau
Mungkin hal yang berat seperti susu atau hal-hal yang okultisme yang butuh pengusiran setan. Tapi percayalah, Tuhan akan mengirimkan jika memang harus ada. Tuhan akan mengirimkan hambanya untuk membantu kita. Ya, tidak perlu kita minta-minta. Panggil-panggil hamba Tuhan yang tenar itu. Mereka sibuk, saudara. Ya. Terlalu banyak orang yang meminta pertolongan pada mereka. Langsung aja ke pusatnya, ke Tuhan. Dan tolong ke Tuhan, Tuhan tolong. Asal kita benar-benar mau untuk melepaskan semuanya. Ya, kalau soal perasaan, sakit hati, itu memang butuh waktu, tetapi serahkan semua pada Tuhan. Belajar untuk menerima segala sesuatu dari perspektif Allah, perspektif Tuhan. Nah, seringkali kita menilai segala hal itu dari untung rugi, ya kan? Kita melakukan ini untuk keuntungan itu. Kalau enggak, ngapain kita melakukan, ya kan? Sama seperti bekerja. Kalau kita nggak digaji, ngapain kita melakukannya? Itu kan pemikiran kita, pemikiran manusiawi. Tidak salah, tetapi juga belum tentu benar. Yang pasti, buang segala pemikiran untung rugi. Tuhan Yesus tidak pernah mikir untung rugi. Tuhan Yesus harusnya rugi banget mikirin kita, ngurusi kita yang bandel. Tapi Tuhan tetap ngurusi kita, kenapa? Kasihnya. Itu yang dirasakan Daud. Yang dirasakan oleh semua pahlawan iman. Abraham, pendeta-pendeta besar yang diurapi. Ya, kenapa? Mereka sudah melihat tidak ada yang lebih luar biasa daripada Tuhan kita. Allah Yahweh, Allah Israel. Yang juga sekarang sudah menjadi Allah kita. Ya, luar biasa, saudara. Ya namanya kalau seperti anak kecil tadi di dalam bacaan renungan, kalau udah ngerasain enak, ya dia akan nyari terus. Nggak ada, dia dadakan. Dia nggak lagi di rumah kakeknya, dia minta dia sana. Atau mungkin dia panggil kakeknya ke rumah. Kalau dia nggak bisa ke sana sama ayahnya. Sama seperti itu harusnya kita. Kalau kita sudah rasain enak, ngapain kita masih ngurus yang nggak enak? Ya, tapi bukan berarti iman masalah enak nggak enak ya. Tapi kita bisa menilai sendiri. Berarti anak kecil. Cuman sebungkus nasi. Itu, tapi itu sudah menjadi suatu hal yang menyenangkan buat dia. Nagih istilahnya. Ya, seperti itulah yang harusnya kita rasakan dengan hubungan kita yang benar dengan Tuhan. Harusnya seperti itu, saudara. Yang pasti, belajar dari Daud. Apa sih enaknya Tuhan? Cari sendiri, alami sendiri, minta sendiri. Ya, tidak usah bingung dulu dengan teori-teori teologi ya. Harus inilah, harus itulah. Belajar seperti anak kecil. Mulai hubungan dengan Tuhan harus mulai dari awal. Belajar seperti anak kecil. Tidak mikiri salah benar, tidak mikiri baik buruk. Cari Tuhan. Jangan ngurus yang lain dulu. Karena itu step by step. Ya. Kalau kita ketemu Tuhan aja belum, terus disuruh mikiri 10 hukum Tuhan, suruh mikiri
iman yang benar dan lain sebagainya, pusing. Tapi memang kita harus punya dasar yang benar sebagai seorang yang percaya Tuhan. Karena sebagai manusia, bagaimana kita bisa percaya kalau kita nggak tahu itu benar, ya? Karena kita percaya sesuatu atau seseorang karena kita tahu itu baik dan benar. Begitupun kita percaya sama Tuhan, ya. Tuhan juga gak menampik bahwa kita kalau percaya itu karena kita melihat pertolongan atau apa. Memang seperti itu. Ya. Dalam proses mencari Tuhan, kita akan belajar banyak hal. Saat kita udah ketemu Tuhan, kita akan ketagihan seperti Raja Daud. Saya pun juga begitu dalam proses mencari Tuhan. Seringkali kalau kesaksian dari saudara-saudara kita yang didatangi Tuhan, diinjili Tuhan sendiri, bertobat karena Tuhan menolong dia. Kita yang Kristen sejak lahir, tidak pernah ketemu Tuhan, apa yang tidak iri. Seringkali kita merasa seperti itu, saudara. Enak, dia udah ketemu Tuhan. Dan saya percaya Tuhan sejak lahir, belum pernah ketemu Tuhan. Ya, tidak usah iri. Karena Tuhan menjadi domba-domba yang hilang. Ya, kalau kita yang sudah di kandangnya yang benar, ya sudah, tidak usah iri sama yang. Karena apa yang mereka dapatkan sesuatu yang luar biasa seperti ketemu Tuhan, itu karena mereka akan menghadapi sesuatu yang sulit. Kebanyakan seperti itu. Sulit sekali, seperti dijauhi keluarga, diancam dibunuh, mereka harus melarikan diri dari tempat kampungnya. Lah itu kalau tidak diberi pernyataan, tidak diberi bukti, ya tidak mungkin. Gitu. Jadi saya pahami seperti itu. Tapi tetap kita harus mencari Tuhan. Suatu saat memang sudah waktunya Tuhan berkenan. Kita akan punya pengalaman iman sama seperti Daud. Yang tidak pernah meragukan Tuhan. Yang tidak pernah merasa Tuhan jadi nomor 2. Tidak. Tuhan selalu jadi nomor 1 dalam hidup kita. Yang lain cuma sampingan. Itu yang kita belajar dari ayat ini, pasal ini. Mazmur pujian dari Daud. Sangat merindukan Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Lebih baik satu hari di pelataranmu. Segitu aja, nanti kena klaim hak cipta, saudara. Ya, begitulah kita belajar dari Raja Daud. Iman yang luar biasa. Kerinduan pada Tuhan yang luar biasa. Belajar. Terus belajar firman Tuhan. Terus mencari Tuhan. Sampai kita ketemu. Sampai kita menemukan Tuhan. Dan menikmati. Dan kita tahu. Nyata benar kata Raja Daud seperti ini. Cari. Rasakan Tuhan. Biarlah firman Tuhan dimeteraikan dalam hati dan pikiran kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini tentang Mazmur Raja Daud, tentang kerinduan Raja Daud yang mendalam tentang Engkau, tentang bagaimana pengalaman iman Raja Daud, pengalaman hidupnya
dari ujung tanduk maut sampai terselamatkan, sampai kerajaan Israel menjadi kuat di masanya. Pengalaman iman dan pertunjukan kuasa Tuhan di dalam hidup Raja Daud sangat luar biasa. Tuhan, kami juga merindukan hal seperti itu. Meskipun kami malu-malu. Karena sebenarnya kami semua butuh pengalaman iman pribadi dengan Tuhan. Bukan cuma katanya firman, bukan cuma katanya pendeta A, bukan cuma katanya pendeta B. Tapi kami tidak pernah merasakan sendiri. Sama juga bohong. Tapi kami sadar bahwa pernyataan itu seringkali akan diikuti dengan sesuatu yang sulit. Seringkali seperti itu, Tuhan, yang kami pelajari. Karena seseorang yang akan menghadapi masa sulit butuh bukti, butuh fakta bahwa Tuhan menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan. Bila kami boleh tetap belajar dan belajar firman Tuhan. Belajar dan mencari Tuhan lebih lagi. Sampai kami ketemu dan merasakan pengalaman iman yang indah dengan Tuhan. Sampai kami boleh merasakan Mazmur Daud. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Tuhan. Bila kami boleh mencari Tuhan, bukan karena kami ingin masuk surga dan takut masuk neraka, tetapi kami merasakan kasih, kami merasakan cinta daripada Tuhan. Seperti anak kecil yang merasakan kasih dan cinta dari orang tuanya, dia tidak akan mencari cinta dari tempat lain. Terima kasih ya Tuhan. Bapa yang berada di dalam surga, Engkau mengetahui hidup kami semua. Engkau mengetahui iman kami, Engkau mengetahui apa yang menjadi permasalahan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tolong kami, biarlah kami boleh merasakan pengalaman iman yang benar, yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berserah sepanjang hari ini. Tutup tubuh jiwa dan roh kami, tutup dalam saudara kami, tutup dalam darah Yesus Kristus. Berkat-berkat-Mu, kasih-Mu, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami dalam tangan-Mu kami berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara atas waktunya dan kebersamaannya. Kita belajar bersama-sama, belajar firman Tuhan. Bukan berarti saya lebih hebat dari Anda, tapi kita sama-sama belajar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok. Haleluya.